Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan video yang kemarin tentang contoh soal saluran irigasi ya. Jadi soalnya kemarin seperti ini. Saluran irigasi dirancang dengan kemiringan saluran 0,001, tampang trapesium dengan kemiringan 2, saluran dirancang dengan beton, debit rencana 2,5 meter kubik per detik. Kemudian lebar dasar saluran dirancang 4 meter, maka kedalamannya berapa? Kemudian nanti dibuat dimensi salurannya seperti apa. Nah, sekarang kalau kita catat, diketahuinya berarti S-nya atau kemiringannya 0,001, kemiringan tebing saluran, kemiringan tebing saluran, nilainya M itu 2. Kemudian N betonnya nanti kita tunjukkan bagaimana mencarinya. Ki rencananya 2,5 meter kubik per detik dan lebar dasar salurannya 4 meter. Ini sekali lagi ini kemiringan tebing saluran ya, karena bentuknya trapesium, kemiringannya M-nya sama dengan 2. Kalau kita kembali ke persamaan pokok maningnya. Persamaan pokok maningnya itu Q sama dengan V dikalikan A, itu persamaan debitnya. Kemudian persamaan maningnya itu untuk mencari kecepatannya, V sama dengan 1/N kalikan R pangkat 2/3 kalikan S pangkat setengah. Kalau kita tulis persamaan pokoknya jadi seperti ini. Ya. Kemudian, nah sekarang untuk mencari nilai kekasaran maning, ini saya tunjukkan. Sebentar, saya tunjukkan dari manual Heckras. Kenapa saya tunjukkan dari manual Heckras? Karena nanti kalian di semester 6 itu akan menggunakan Heckras untuk perencanaan suatu konstruksi keairan. Maka ini saya perkenalkan sekalian di awal dari manual Heckras itu. Heckras itu suatu software free untuk saluran terbuka. Ya, salah satunya digunakan untuk saluran terbuka. Nah, kalau di manual ini salah satunya ini. Jadi kalau beton konkret ya, ini macam-macam ini nilai N-nya atau jenis betonnya itu macam-macam. Di sini ada yang trowel finish, maksudnya ini yang beton yang di finishingnya itu dengan dengan skop sehingga akan halus sekali, akan halus. Kemudian ini saya asumsikan bahwa beton itu hanya dicetak, kemudian dari hasil cetakan itu tidak ada perlakuan lagi. Kemudian nilainya itu saya ambil yang tengah saja untuk keamanan, untuk ya diambil rata-ratanya saja di tengah. Sebenarnya boleh kalian mengambil di minimum, boleh maksimum, boleh, tidak masalah. Ini saya ambil nilainya berarti 0,017 untuk betonnya. Nah, berarti nanti N-nya itu 0,017. Berarti ini nanti 1/0,017. Kemudian, nah sekarang ke luas tampang aliran. Di sini A. Jadi ini kemiringan tebing salurannya itu, nilai kemiringannya 2. Berarti ini saya tulis seperti ini saja cara nulisnya. M-nya ketemunya 2 atau M/1. M/1 sama dengan 2, berarti M-nya sama dengan 2. Nah, di sini M-nya sama dengan 2, lebar salurannya 4. Nah, ketika saya nulisnya itu M/1, maka formula untuk, nanti dicek lagi, formula untuk luas tampangnya adalah H² per M plus B dikalikan H. Kalau ini kita masukkan 4 meter ini sama M-nya, maka nah H²/2 ditambah 4 dikalikan H. Ini untuk rumus A-nya atau luas tampang alirannya. Jadi nanti ini angka ini yang masih ada variabel H-nya itu kita gantikan di A di sini dan di A di sini. Kemudian, nah ini kemiringan tebing saluran, panjang
panjang keliling basah. Panjang keliling basah. Keliling basahnya itu bagian yang panjang yang biru ini. Keliling basahnya berapa? Nah, kalau kita hitung, ini kemarin sudah ada video bagaimana cara mencari ini kemiringan tebing ini. Jadi kalau nulis M per 1 seperti ini, maka panjang yang ini itu adalah H per M. Nanti dicek lagi videonya. Ini adalah H per M, ini H, berarti panjang miring ini adalah H per M kuadrat ditambah H kuadrat diakarkan. Nih, saya tulis seperti ini. H per M kuadrat ditambah H kuadrat diakarkan. Ini panjang miring yang sini, panjang miring yang sini juga sama, karena simetris. Maka, kemiringan tebing, maka panjang keliling basahnya yang biru ini adalah, nih tinggal ini, ditambah B, ditambah kemiringan yang ini. Nah, nanti ini panjang keliling basah ini dimasukkan di sini. Berarti N, A, dan P sudah ketemu. Kemudian sekarang yang S, kalau S karena sudah langsung diketahui S-nya adalah 0,001. Rumusnya pangkat setengah, berarti nanti bagian ini diganti 0,001 pangkat setengah. Kemudian debitnya 2,5 meter kubik per detik. Sehingga kalau kita tuliskan rumus pokoknya, persamaan dasarnya dengan variabel yang sudah dimasukkan jadi seperti ini. 2,5 sama dengan dan seterusnya ini. Nah, di sini kalian bisa melihat hanya ada parameter H saja yang belum diketahui. Nah, ini boleh kalian selesaikan dengan analitik. Jadi, parameter atau variabel yang angka konstanta dikumpulkan, kemudian variabel hanya dikumpulkan di satu sisi yang lain. Nanti akan ketemu nilai hanya berapa. Itu kalau bisa diselesaikan dengan analitik. Tapi dengan bantuan Excel, jika hanya ada variabel satu saja yang belum diketahui seperti ini, maka ini bisa dicari dengan goalseek. Nah, nanti di contoh ini akan saya sampaikan bagaimana mencari atau menyelesaikan persamaan ini, mencari H dengan goalseek. Jadi karena itu akan sangat mudah untuk membantu kalian. Oke, sekarang saya lanjutkan di Excel-nya. Kok nggak mau? Escape. Nah. Oke, sekarang ini sudah saya buatkan Excel. Tadi persamaan sudah saya pindah di sini ya. Persamaan maning untuk saluran tunggal trapesium. Ini saya tuliskan saluran tunggal trapesium. Tunggal berarti nanti ada yang ganda. Nanti saya kasih contoh saluran ganda itu seperti apa. Nah, ini persamaannya. Ini saya tulis lagi parameter yang diketahui debit, N, H. Nah, H ini nanti kita pakai coba-coba dulu. Jadi ini angkanya nanti dicoba-coba dulu. Ini kalau goalseek itu ini dicoba. Nah, ini angkanya masih angka yang belum benar. Ini saya kasih ini. Oh, ini harusnya 3 angka di belakang koma. Biar, nah seperti ini. Jadi ini parameter yang diketahui. Ini H ini yang akan kita cari, Jadi atau boleh ini dikosongkan dulu apa, di del dulu apa. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita mulai hitung dari depan ini. Per N berarti sama dengan 1 dibagi N-nya adalah ini. Oke. Nah, kemudian A-nya sama dengan, nah, A-nya rumusnya adalah H kuadrat dibagi 2. Ini kita tulis. Berarti H kuadrat ini dikuadratkan ya, terus dibagi M itu sebenarnya. Ini 2 itu kan M. M-nya adalah yang ini. Kemudian ditambah, atau ini dikurung dulu aja biar aman.
Nah, ditambah 4-nya itu lebar ini dikalikan hanya 4H di sini. Nah, oke. Enter. Nah, ini masih 0. Jadi nanti ini kalau di goalseek itu nanti parameter yang dicari ini yang akan kita coba-coba, kita misalkan dulu aja, sembarang aja dulu. 1 misal. Sorry. 1 di sini. Nah, kalau 1 maka hanya 4,5. Ini kurang besar nih, saya besarkan saja. Oke. Kemudian nilai P-nya. Nilai P-nya adalah ini. Ini 2 ini karena untuk apa namanya? Sisi kiri dan sisi kanan ya. Berarti ini sama dengan 2 dikalikan dalam kurung nih. Dalam kurung akar dari, nah ini saya kurung lagi nih, ini pangkat 0,5. Nah, akar dari H per 2 H per M, nah ini hanya dibagi M kuadrat, berarti ini harus kurung lagi nih. Jadi kalau di Excel, hati-hati ketika kalian main kurung ini, harus paham benar kuadrat. Nah, kemudian ditambah dalam kurung, ini saya tulis lagi dulu. Nah, biar gampang, ini kuadratnya adalah H kuadrat ini. Jadi saya ulang, ini H per M kuadrat ditambah H kuadrat. H per M kuadrat ditambah H kuadrat, pangkatkan setengah. Sudah dikalikan 2. Oke, ini saya kurung aja biar nanti. Nah, terus ini ditambah 4 itu lebar dasarnya. Ditambah lebar dasarnya 4 ini. Oke. Nah, ini P-nya. Ini P-nya. Kemudian A per P. Kita hitung sekalian. A per P ini dibagi ini. Kemudian A per P pangkat 2 per 3 ini kalian bisa langsung, atau kalau saya biar mudah ngeceknya, saya urutkan seperti ini. A per P pangkat 2 per 3 itu ini ya. Ini A per P pangkat 2 per 3 ini. Berarti A-nya yang ini dibagi P-nya ini dalam kurung pangkat dalam kurung 2 per 3. Ini kurungnya kurang 1 di depan. Oke. Kemudian S pangkat setengah. Ini sama dengan S-nya ini pangkat 0,5. Nah, ini mungkin karena kurang ini. Sebentar. Kurang. Ini kok kurang. S-nya sebentar, ini kok nggak muncul angkanya. Terlalu kecil ini. Nanti kalian atur sendiri ini untuk berapa angka di belakang koma ini biar jelas saja. Oke. Nah, ini sudah sampai di sini sudah ketemu. Kemudian A-nya juga sudah ada, berarti nah di sini tinggal Q-nya, rumus Q-nya berarti tadi ini sama dengan, kita urutkan dari 1/n ini dikalikan A per P pangkat 2 per 3, berarti kalikan ini dikalikan S pangkat setengah, berarti kan ini dikalikan A, berarti kembali ke sini. Nah, enter. Dah. Ini 6, hasilnya 0, hasilnya 6,734 ini. Nah, ini jika
hanya satu ya, hanya satu. Nah, kalau dengan goalseek caranya ini kursor taruh di sini, yang dituju data what if analysis goalseek. Nah, set cell itu yang dituju nilainya persamaan itu yang ini, berarti nilainya harusnya itu 2,5. By changing cell itu adalah nilai yang dirubah-rubah, atau kalau di sini itu adalah hanya berapa, hanya yang di ini apa sel ini. Terus oke. Nah, ini key-nya adalah 2,50001. Nah, memang nggak bisa tepat sekali, tapi ini bisa sudah kecil sekali. Jadi bisa dianggap sama, sehingga nilai hanya 0,541. Nah, nilai hanya sudah ketemu 0,541. Nah, saya perkecil biar kelihatan semua. Nah, nanti kalian bisa mencoba sendiri menggunakan goalseek ini untuk menyelesaikan suatu persamaan yang ini ada hanya satu variabel yang belum diketahui di sini. Oke, ini untuk mencari H sudah selesai. Berarti nanti kalau dari soal ini, nah tinggal membuat dimensi salurannya berapa. Jadi ini kita masukkan nanti. Nah, disinilah. Oke. Jadi ini hanya sudah diketahui. Sebentar, yang ada freebootnya mana? Yang ada freebootnya kemarin tak kasih. Oh, yang ada freebootnya nggak kesimpan. Oke, jadi intinya nanti ini hanya sudah ketemu. Nah, untuk mencari yang di sini berarti nanti di sini ditambah freeboot. Freebootnya minimal itu adalah 0,3. Jadi kalau ini ditambah 0,3, maka nanti ini tinggal diperpanjang sampai ini panjang ini 0,3. Nah, nanti itu ketemu dimensi salurannya secara total. Oke, nanti ini saya lanjutkan untuk dimensi secara total, saya gambarkan.